Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Amar sama channel Tokusatsu yang membahas putar tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang serial terbaru dari Power Rangers, yaitu Power Rangers Dino Fury yang telah masuk ke pertengahan seasonnya. Dan kita akan bahas apakah serial ini cukup memuaskan untuk era baru Hasbro. Kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, akhirnya kita kembali membahas serial Power Rangers, dan ini adalah serial kedua setelah Hasbro mengambil alih Power Rangers dari rumah produksi sebelumnya yaitu Saban. Dan kita akan lihat apakah serial ini cukup memuaskan untuk menjadi serial kedua dari era Hasbro, dan juga kita akan bandingkan juga dengan counterpartnya yaitu dari Super Sentai Ryusoulger yang dibanding adaptasinya dari serial tersebut. Kita bandingkan kira-kira mana sih yang lebih bagus, dan juga tentunya akan gue bandingkan juga dengan Zenkaiger yang sekarang sedang tayang Super Sentai. Gue akan banding-bandingin kira-kira mana yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk ditonton. Jadi langsung saja kita akan bahas. Dan yang pertama sih yang mau gue garis bawahi, apakah ini adalah serial yang bagus banget? Tentu saja tidak, karena serial kali ini masih banyak kekurangannya. Tapi kalau dibandingkan dengan serial sebelumnya yaitu Power Ranger Beast Morpher, ini cukup banyak hal-hal yang lebih bagusnya lah dibandingkan Beast Morpher. Tapi gue masih gak bisa bandingin dengan Power Rangers era Disney, karena era Disney masih banyak yang brilian-brilian ya seriesnya. Tapi kalau kita bandingin dengan Neo Saban sih, ya Dino Fury ini cukup bagus loh dibandingkan serial era Saban ya, Neo Saban. Mungkin karena temanya juga dinosaurus. Entah kenapa kalau temanya dinosaurus itu kayaknya mereka niat banget gitu untuk ngegarapnya gitu, entah kenapa ya. Karena pas zaman Neo Saban pun ada serial Dino Charge itu bagus juga ya, antara serial yang lain ya. Menurut gua Neo Saban yang bagus cuma Dino Charge dong, udah gitu dong. Dan kali ini pun Dino Fury ya lumayan lah, tapi kalau dibandingkan dengan Power Rangers era Disney ya masih, menurut gua masih kurang lah. Tapi ini belum selesai, belum tamat seriesnya. Mungkin bisa jadi lebih bagus setelah nanti episode berikutnya tayang, dan juga bisa jadi ya biasa saja gitu. Tapi gue menaruh banyak harapan kepada Power Rangers Dino Fury ini. Nah, kalau mau kita bandingkan dengan Power Rangers Dino Fury ini dengan serial counterpartnya yaitu Ryusoulger, ada banyak sekali perbedaannya yang jelas ya. Karena kalau dari serial Ryusoulger itu lebih menampilkan tema kesatrianya, kalau Dino Fury ini tidak terlalu mungkin memperlihatkan kesatrianya tersebut gitu. Kalau dibilang kesatria sih cuma salah satu anggotanya saja yang bisa dibilang kesatria, itu pun masih bisa kita perdebatkan, yaitu si Zaito. Si Zaito itu salah satu anggota dari Dino Fury yang menjadi salah satu karakter yang gue suka juga. Jadi si Zaito itu adalah karakter yang tertidur sekian lamanya, tapi dia sudah menjadi ranger ribuan tahun yang lalu. Jadi dia bertarung bersama para dinosaurus gitu. Itu juga ada beberapa scene komedi-komedinya tentang dia yang mempertanyakan setelah bangun dari tidurnya yang setelah lama itu, dia mempertanyakan ini dinosaurus pada kemana gitu. Itu cukup menggelitik gitu. Dan juga Zaito ini cukup menarik karena dia kalau dipikir-pikir lagi dengan fakta bahwa dia adalah Power Rangers dari ribuan tahun yang lalu bertarung pada masa dinosaurus, bisa kita simpulkan dari universe Power Rangers ini ya, si Zaito adalah yang paling tua sebenarnya, lebih tua daripada para anggota Mighty Morphin Power Rangers seri yang pertama gitu. Jadi ini fakta yang menarik gitu, dengan kewibawaannya dan juga sikap kolotnya itu menurut gue bisa jadi komedi yang menarik gitu kalau nantinya misalnya lebih diperlihatkan lagi tentang si Zaito ini yang dari kegaptekannya itu. Dan juga gimana jadinya kalau Power Rangers Dino Fury ini punya crossover gitu dengan serial sebelumnya, mungkin dia bertemu sama alumni anggota Power Rangers yang dulu-dulu yang udah pada tua, tapi dengan fakta bahwa si Zaito ini lebih tua sebenarnya dari para senior alumni Power Rangers ini. Harusnya sih ya para anggota yang sebelumnya yang hormat pada si Zaito ini, si Zaito ini walaupun seri Power Rangers ini adalah seri yang ke berapa 28 kalau nggak salah, tapi dia yang paling tua sebenarnya. Itu fakta yang menarik. Dan juga pengkarakternya bagus. Menurut gua aktor yang paling bagus sih cukup si Zaito cukup bagus, dan juga dia kesan wibawanya dapat gitu lah, walaupun kadang tolol dikit.
Nah, gue juga suka dengan solusi dari karakter Izzy, yaitu karakter yang dibuat menjadi perempuan oleh Hasbro dari si counterpartnya, yaitu si Toa ya, dari Ryusoulger yang tadinya dia adalah lelaki Ranger hijau dan dirubah kelaminnya jadi perempuan di sini. Gue nggak tahu alasannya kenapa, padahal selama ini akhir-akhir ini udah nggak pernah ada lagi gender bender diganti-ganti gini gitu. Tapi Izzy ini menjadi kembali lagi karakter yang dirubah kelaminnya. Padahal terakhir di Power Rangers Wild Force cuman di sini ada sedikit penyesuaian cerita, alur cerita. Kita semua tahu lah kalau misalnya ada perubahan gender pasti si karakternya itu dibuat tomboy. Di sini termasuk si Izzy juga dibuat agak sedikit tomboy gitu, bukan yang feminin gitu. Itu mungkin biar nantinya kalau pakai footage originalnya pas gerakan-gerakannya agak kelihatan laki gitu, agak lebih make sense gitu kalau si perannya dari si Power Rangers ini dibuat jadi tomboy gitu. Termasuk Izzy dan juga para Rangers yang lainnya gitu. Tentunya karena di Power Rangers itu mengambil footage dari Super Sentai, itu ada, kalau dulu-dulu itu ada semacam keganjalan gitu. Karena biasanya Super Sentai itu dibedakan antara anggota pria dan wanita itu menggunakan rok gitu. Nah, kalau wanita itu pakai rok biasanya. Nah, di sini diceritakan di Dino Fury si Izzy itu ngerobek roknya karena dia ngerasa nggak nyaman karena dia tomboy, wanita yang tomboy gitu. Jadi di sini ada penyelesaian yang cukup gue acungi jempol mungkin untuk para penulisnya gitu. Karena akhirnya kita tahu alasan kenapa para anggota Power Rangers sebelumnya nggak pakai rok gitu, yang dirubah kelaminnya. Tapi untuk seri-seri sebelumnya nggak ada jawabannya, tapi di sini dikasih jawaban. Cukup bagus lah untuk era Hasbro ini. Walaupun nanti mungkin kalau kedepannya ada perubahan gender lagi, kalau pakai gimmick yang sama agak kurang kreatif ya kalau nantinya ada seperti ini lagi gitu. Beberapa karakter yang gue suka juga yaitu Solon. Solon itu adalah semacam mentor juga, tapi nggak secara diperlihatkan kalau dia memang mentor gitu. Malah kadang mentornya itu adalah si Zaito-nya yang paling tua dan yang paling mungkin berilmu gitu. Tapi tetap karena ini Power Rangers dan formulanya sama seperti Super Sentai, yaitu kadang para anggotanya mengalami kelabilan gitu dan sering mengalami salah-salah dikit gitu untuk sebagai manusia kan ya. Tapi si Zaito bukan manusia sih. Tapi ya sebagai insan pasti pernah berbuat salah dan itulah fungsinya sebuah mentor. Dan di sini sepertinya mentornya itu si Solon, yaitu dinosaurus robot, dan gue suka karena berwibawa dan juga suaranya bagus gitu dan cocok aja gitu. Gue juga suka dengan karakter Mucus atau Mukus ya gimana nyebutnya, tapi intinya sih dia adalah karakter yang juga adaptasian dari Ryusoulger, yaitu si Cleon, dan juga gue lebih suka dari versi Power Rangers ya. Kenapa? Di sini lebih terlihat si Mukus ini lebih terlihat menarik gitu, lebih terlihat menyebalkan dan annoyingnya itu lebih terlihat gitu, dan pengisi suaranya lebih bagus menurut gue. Terlihat karakternya lebih hidup di sini dan juga lebih sesuai dengan penokohannya gitu. Tapi berbeda dengan si Mukus, gue agak risih ngelihat si Void Knight. Yaitu Void Knight ini karakter yang diadaptasi dari si Gaisol dari Ryusoulger, tapi di sini agak aneh. Dan kalau kita lihat Gaisol kan dia berwibawa gitu karena dalamnya mungkin si nada ya, jadi dia wibawanya dapat, terus kesan jahatnya itu dapat gitu. Tapi si Void Knight ini kayak polos-polos gak jelas gitu, jadi dia tuh karakternya marah-marah mulu, tapi pengisi suaranya juga nggak bikin dia jadi kelihatan menyeramkan gitu. Apalagi dengan fakta diperlihatkan di awal-awal season itu, di awal-awal episode itu gampang banget dikalahin ya. Jadi Void Knight ini gampang banget mundur gitu, kalah gitu dari si para Rangersnya. Kalau kita lihat Gaisol kan, Gaisol di awal-awal kuat banget tuh. Di Zero Center Soldier kan Gaisol di awal-awal diperlihatkan benar-benar karakter yang ganas dan kuat gitu. Tapi si Void Knight ini di awal-awal malah gampang banget dikalahin, terus juga sering marah-marah gak jelas, jadi agak masih kurang jelas gitu. Dan juga mungkin memang mau dibikin seperti itu karakternya, tapi karena dia masih pakai armornya itu, kita nggak tahu karakter seperti apa sih yang di dalamnya yang pakai armor tersebut. Mungkin memang anak remaja labil mungkin karena kelakuannya jadi seperti itu gitu. Apakah si Void Knight ini adalah
villain utamanya gitu, penjahat utamanya, kalau dijadikan penjahat utama sih mungkin akan ada peningkatan kekuatan atau gimana, tapi yang jelas sih agak aneh kalau nantinya dia tiba-tiba jadi kuat aja gitu, padahal di awal-awal gampang banget dikalahin gitu sama para Rangers. Padahal Rangers yang di awal-awal kan harusnya masih kayak labil-labil dan juga masih kekuatannya belum stabil gitu, tapi udah kalah aja si Void Knight ini. Jadi kalau jadi villain utamanya nggak tahu ya, karena biasanya di Power Rangers itu villain utamanya langsung kuat gitu loh. Gue juga suka morphingnya, itu bagus sih, banyak ada gerakannya gitu, lompat ke atas dan lain-lain, itu yang gue juga bilangin dan gue sukai gitu. Gue sempat bahas dan videonya kalau kalian mau nonton di sana itu tentang morphing. Gue bandingin Power Rangers dan Super Sentai, gue lebih suka Power Rangers era Disney gitu morphingnya, karena lebih banyak gerak gitu, menguasai panggung gitu, nggak diem di tempat gitu. Dan di sini dilakuin lagi di Power Rangers Dino Fury dan gue cukup suka, walaupun ada kelemahannya yaitu kepanjangan sebenarnya, kepanjangan banget kayak Power Rangers Samurai, panjang banget. Gue nggak suka kalau kepanjangan gitu, baik pas berubahnya ataupun pas sebelum berubahnya, pas ngucapin mantra-mantranya gitu. Nah, ada yang menarik dari Power Rangers Dino Fury ini yaitu kemunculan Morphin Master. Ini benar-benar solusi yang bagus dari Hasbro dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di seri sebelumnya dengan kemunculan Morphin Master. Masalahnya nggak cukup besar sebenarnya, kadang kita lewatkan saja begitu saja gitu, nggak terlalu kita kepikiran gitu. Tapi dipikir-pikir juga setelah muncul Morphin Master jadi penyelesaian yang cukup make sense gitu. Nah, Morphin Master ini sebenarnya bukan pertama kali muncul, jadi munculnya udah dari serial Mighty Morphin Power Rangers sebenarnya si Morphin Master ini. Dan setelah sekian lama menghilang dan biasanya pakai kata Morphin Grid, tapi kan Morphin Grid nggak bisa kita anggap sebagai sumber kekuatan gitu. Dan di sini diperlihatkan di Power Rangers Dino Fury ada banyak sekali serial-serial Power Rangers yang mendapatkan kekuatannya berasal dari si Morphin Master gitu, termasuk Power Rangers Dino Fury gitu. Nah, Power Rangers Dino Fury ini adalah Power Rangers pertama sebenarnya kalau dilihat dari kronologi waktu ya. Jadi Power Rangers Dino Fury ini yang paling awal dan yang paling tua gitu, dan mendapatkan kekuatannya juga dari si Morphin Master. Jadi kemunculan Morphin Master ini menyelesaikan beberapa hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu dipikirkan mungkin untuk para penonton yang memang pengen nikmatin dengan cara nonton aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya benar juga gitu, kekuatannya berasal dari mana gitu. Kayak di Power Rangers Ninja Steel, si Prismanya itu kan itu dari mana sebenarnya, dan dijelaskan di sini di Power Rangers Dino Fury beberapa kekuatan sumber kekuatan dari Power Rangers di serial sebelumnya itu beberapa dari si Morphin Master ini. Dengan diperlihatkannya cuplikan-cuplikan tersebut dari kekuatan-kekuatan yang dari serial sebelumnya, itu kita bisa berasumsi berarti ada kemungkinan serial-serial sebelumnya yang tidak diperlihatkan di Power Rangers Dino Fury juga mendapatkan kekuatannya dari si Morphin Master juga gitu. Nah, kemudian kita akan bahas dari unsur komedinya dari Power Rangers Dino Fury. Tentunya biar ceritanya nggak bosenin ya, selalu ada unsur komedi gitu. Dan masalahnya, apakah komedinya bisa membuat kita tertawa atau tidak gitu. Dan ini berdasarkan gua aja ya, karena kan gua belum tentu selera komedi gua dan kalian sama. Dan menurut gua, kalau kita bandingkan dengan Resoldier misalnya, Power Rangers Dino Fury ini di awal-awal komedinya lebih dapat dibandingkan Resoldier awal-awal ya. Dan kalau dipikir-pikir Resoldier tuh banyak banget komedi-komedi yang nggak dapat sih. Dan kalau di Power Rangers Dino Fury ini ya lebih banyak lah yang dapatnya komedinya gitu. Dan gue suka karena komedi di Dino Fury ini lebih kembali lagi pada era-era Disney, lebih ke penulisan gitu, nggak yang terlalu slapstick gitu, atau yang dari gerakan-gerakan gitu atau jatuh dan lain-lain gimana, tapi lebih dari penulisan dan juga pembawaan si aktornya gitu. Sayangnya di Dino Fury ini masih belum ada karakter atau aktor yang benar-benar sangat-sangat komedik gitu untuk bisa membuat ceritanya hidup dengan komedi yang ada di penulisan itu jadi benar-benar tersampaikan dengan sangat akurat gitu. Tapi sayangnya masih belum terlihat sih
para aktornya yang bisa menyampaikan hal tersebut. Kalau dibandingin dengan Power Rangers era Disney, lagi-lagi banyak banget karakter-karakter kayak Dustin dari Ninja Storm dan juga Breeze dari SPD, Ethan dari Dino Thunder, itu aktornya lebih bisa membawakan komedinya gitu. Tapi dari segi penulisan sih sudah bagus sih, walaupun masih ada slapstick juga sih, terutama kalau udah dari komedi si bos televisinya itu sama si robotnya itu, kan ada karakter si bos sama si robot itu ya. Nah kebetulan ini juga menjadi dua komedi gitulah ya kalau dilihat-lihat si bos dan si robotnya ini. Awal-awal sih menarik gitu ya, lucu juga gitu, dan kadang juga kesini juga masih ada yang lucu-lucunya, tapi kadang juga nggak lucu, dan juga gue jadi mengharapkan bahwa karakter ini lebih dari sekadar dua komedi. Akan sangat menyenangkan kalau mereka berdua ini bisa juga berkontribusi nantinya gitu, ada peran lebih gitu dibandingkan cuman buat ngelawak di serial ini gitu. Karena ya kita bisa tahu kalau dua komedi itu sering banget dilakuin di Power Rangers, dan sebenarnya nggak terlalu berhasil gitu kalau kadang-kadang gitu. Malah yang berhasil itu yang kadang-kadang yang dari si karakter si Power Rangers-nya gitu. Harusnya sih komedinya ya berasal dari si aktor-aktor Power Rangers-nya aja sih. Ada dibuat kayak satu orang yang jadi karakter komedinya lah, kayak di era-era Power Rangers Disney dulu gitu. Tapi ya balik lagi di Power Rangers Dino Fury lebih menyenangkan lah untuk ditonton, komedi-komedinya lebih menarik, dan juga kalau dibandingkan dengan Resoldier masih bagusan Dino Fury menurut gua dari awal-awal ini. Kita nggak tahu ke depannya akan gimana gitu. Apalagi dengan fakta di Resoldier ada adegan si Nada meninggal. Itu benar-benar air mata lelaki ini menangis gitu. Bisakah Power Rangers Dino Fury bikin adegan seperti itu dan bikin suasananya sampai penonton bisa ikut nangis lagi? Gue meragukan. Jadi ya gue bukan yang fans Power Rangers garis kelas, jadi gue ya bener-bener netral lah untuk membicarakan ini. Jadi kalau ada yang baik ya gue sampaikan, kalau ada yang jeleknya ya gue sampaikan gitu. Terutama ya di Resoldier adegan pas si Nada meninggoy itu ya itu benar-benar menyedihkan gitu. Sayangnya ya di awal-awal Resoldier itu benar-benar memang kurang menarik sebenarnya kalau bisa dibilang. Begitupun di Zenkaiger ini awal-awal masih belum jelas lah. Komedinya juga banyak slapsticknya di awal-awal, padahal bagus banget di awal-awal komedinya gitu. Tapi kesini makin banyak hal-hal yang gak masuk akal gitu, hanya untuk mendapatkan tawa gitu, tapi jadinya maksain gitu. Gue lebih suka kalau komedinya itu dari penulisan saja gitu, jangan slapstick gitu, sehingga kita juga tahu pembawaan si aktornya bagus atau enggak gitu kalau dari penulisan gitu. Jadi itu dia kebagusannya, tapi tentunya harus kita bahas keburukan dan kejelekannya. Yang pertama sih jelas sekali, yaitu musik opening dan juga musik pengiring saja di episode-episodenya gitu. Musik adalah elemen yang penting gitu untuk membuat sebuah film terasa hidup. Kenapa gua pegang sisi? Nah sayangnya musik di Power Rangers Dino Fury sangat kurang kalau dibandingkan dengan Resoldier. Jauh. Resoldier itu musiknya gila pak. Memang Jepang kalau bikin musik gila udah. Resoldier itu entah di openingnya dan juga di musik kan sebenarnya untuk membawakan suasana cerita gitu di film, dan Resoldier sangat dapat musik-musiknya gitu, lebih beragam dan juga lebih enak untuk didengar. Sedangkan Dino Fury musiknya masih kurang jelas, apalagi di openingnya yang Go Power Ranger, sudah basi Go Power Ranger, jangan gua tonjok gitu yang bikin musik gitu-gitu mulu. Kenapa gak bisa bikin yang lebih bagus sih selain openingnya? Begitupun dengan musik-musik pembawaan ceritanya yang masih belum terlihat ada yang bagus gitu. Jadi ya musiknya kurang lah untuk Power Rangers Dino Fury. Begitupun dengan duo komedi itu, gue berharap apakah duo komedinya akan mendapatkan lebih lagi peran yang bukan hanya sekedar buat ngelawak aja gitu. Yang sebenarnya itu dibolehkan sih sebenarnya. Sangat dibolehkan. Tapi sayang aja gitu kalau cuma untuk itu saja gitu. Kayak Bulk and Skull menurut gue sayang banget cuman buat ngelawak dan kadang nggak dapat lawakannya gitu. Ya kalau ada peran yang lebih di situ lebih bagus. Kayak di Power Rangers Dino Thunder itu ada dua komedi juga yang bukan dari Power Rangers, yang
kayak wartawan atau reporter kampus gitu, itu lebih ada perannya lah dibandingkan banyak duo komedi yang lain gitu. Itu lebih bagus lah. Dan seperti biasa karena ini Power Rangers dan Tokusatsu, kadang ada beberapa adegan-adegan tidak masuk akal. Tapi kalau kita bandingkan dengan Zenkaiger, lebih banyak adegan tidak masuk akal Zenkaiger sih. Gue masih bingung kenapa terlalu komik gitu Zenkaiger itu. Di Power Rangers Dino Fury pun ada beberapa adegan-adegan yang tidak masuk akal. Salah satunya mungkin kalau gue bisa ingat lagi adalah adegan dari si ibu dari si Ranger biru Oli. Itu di awal-awal ada adegan, di awal-awal entah episode 2 atau gimana gitu ya, tapi ada adegan si ibunya ngikat sesuatu, entah drone atau gimana gitu, gue lupa, tapi nanti gue kasih klipnya ya. Dia ngikat hal tersebut dengan tali, dilempar, tiba-tiba talinya melilit dong. Itu kan bukan skill biasa yang dimiliki setiap manusia gitu. Itu aneh banget, bener-bener bisa ngelipat gitu. Kalau itu dilakukan oleh Ranger, kita masih bisa mikir, oh itu kekuatan supernya lah dari sebuah karakter pahlawan gitu. Tapi ini dilakuin sama warga sipil, ibu-ibu tiba-tiba lempar tali terus talinya ngelilit gitu. Itu kan kayak kartunis banget gitu. Itu kartun banget gitu. Kenapa harus dimasukin sih? Padahal kan nggak terlalu penting sebenarnya. Ya mungkin penting, tapi kan kita bisa cari penyelesaian lain lah untuk kasus tersebut. Mungkin ingin diperlihatkan si ibunya punya peran penting juga, tapi ya jadi aneh gitu ketika dia melakukan hal tersebut. Itu ada beberapa scene yang tidak masuk akal. Tapi kalau dibandingkan dengan Zenkaiger, ya masih lumayan sih ya. Dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah season tentunya. Gue masih belum terima ketika lagi-lagi ya Power Rangers dibikin 2 season. Tadinya gue ada harapan apakah Hasbro akan membuat sesuatu yang berbeda, yaitu mengembalikan Power Rangers ke jati diri yang lalunya, yaitu ya, satu tema cerita ya untuk satu season saja gitu, yang dimana saat itu dirubah oleh Neo Saban. Dan sekarang ketika gue berharap pada Hasbro dan setelah gue tahu kalau Power Rangers Beast Morpher ada season keduanya, walaupun tidak ada kata supernya ya yang biasa dilakukan di Neo Saban, tapi tetap 2 season. Artinya kita dapetin tema yang sama untuk 2 tahun gitu. Lama banget. Kalau kalian pikir menguntungkan karena episodenya bisa lebih banyak, menurut gue bukan jawaban yang benar gitu. Karena menurut gue di era Disney pun dengan episode 30-an gitu, 32 di RPN pun yang paling akhir, dan juga 36 biasanya ya. Itu udah bagus gitu. Gue nggak berharap bakal sebanyak Super Sentai gitu episodenya, tapi udah segitu aja udah bagus gitu untuk Power Rangers. Bahkan menurut gue kalau ceritanya semakin sedikit bisa lebih penuh gitu, bisa lebih berisi dan juga bisa lebih penting-penting aja isinya. Karena kita tahu di Super Sentai banyak banget episode filler yang kadang nggak jelas gitu, dan juga kadang cuman buat nambah-nambahin slot aja per minggunya gitu. Dengan dibuat jadi lebih ramping di Power Rangers era Disney, menurut gue lebih berisi lah episodenya gitu, diisi dengan yang cerita-cerita yang memang penting-penting aja. Sayangnya hal tersebut dirubah di Neo Saban jadi 2 season, dan kalau dibilang lebih banyak pun malah kalau dipikir-pikir lebih dikit sebenarnya. Memang untuk satu series jadi lebih banyak episodenya, tapi untuk kalau dilihat dari segi produksi malah jadi lebih dikit, karena setiap tahun cuma ada 22 episode, mungkin 20 atau 22 episode untuk satu season. Itu kan malah jadi lebih dikit dibandingkan era Power Rangers Disney gitu, jadi lebih dikit. Walaupun kalau dijumlahin 2 season jadi 40-an ya memang, tapi 2 tahun segi produksinya lebih lama dan kita konsumennya juga lebih dikit dapetinnya gitu. Jadi ekspektasi gue kepada Hasbro tentang penghilangan season kedua itu tetap tidak berhasil ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi ya tidak cukup berbeda untuk era Hasbro ini, terutama untuk season ya. Walaupun udah nggak ada kata supernya sih. Kadang ini mungkin pengabulan yang setengah-tengah mungkin dari Hasbro ya. Jadi kan ada para toko fans yang pada koar-koar, ini Neo Saban ini parah bikin era super lah, 2 season. Terus pada berdoa kan semoga di era Hasbro nggak ada season super lagi. Dikabulin, nggak ada season super, tapi jadi 2 season. Sama aja sebenarnya, tapi nggak ada kata supernya. Jadi ini pengkabulan yang setengah-setengah ya dari doa para toko fans.
Jadi ya sebenarnya kalau gue bisa pilih, gue masih menyenangkan untuk menonton di era Disney sih Power Rangers itu. Tapi dengan fakta bahwa Disney menjual kembali serial tersebut pada Saban gitu. Setelah 1 tahun nggak ada serial Power Rangers, ya kadang-kadang gue ya udahlah bersyukur aja gitu, masih dibikinin lagi gitu serial Power Rangers sama Neo Saban saat itu ya. Karena mungkin kalau nggak dibeli lagi sama Saban, ya mungkin Power Rangers akan berhenti legasinya di Power Rangers RPM, dan itu mungkin akan jadi Power Rangers terakhir gitu. Karena mungkin Disney melihat kayaknya pasarnya kurang deh di Power Rangers ini. Dia kan udah punya banyak tuh di sini, ada Star Wars, ada Marvel, ada animasi dan lain-lain Disney. Terus dilihat-lihat Power Rangers ini kurang kayaknya, terus dia jual. Sayang banget, padahal Power Rangers ada Disney itu termasuk yang menyenangkan dan juga bagus banget. Balik lagi sebenarnya yang perlu diperbaiki itu segi cerita ya. Padahal kalau dibandingin sebenarnya banyak visual effect yang di era-era Power Rangers sekarang yang lebih bagus sebenarnya segi visual effectnya. Cuman konsep, cerita dan lain-lain masih bagusan era Disney. Jadi sayang banget Disney ngejual gitu, tapi ya mau gimana lagi. Dan juga harus kita syukuri saja mungkin. Ya mau gimana lagi gitu. Sedih tau gak? Sedih ketika berekspektasi tapi nggak mungkin terjadi gitu. Karena ya Disney udah nggak mungkin beli lagi mungkin ya. Ya masih bersyukur saja legasi Power Rangers masih bisa dilanjutkan lah ya. Hasbro bukan yang buruk-buruk amat, tapi ya masih banyak kekurangan dan juga 2 season ini masih belum bisa gue terima gitu. Apalagi dengan fakta mereka sering banget hiatus di pertengahan season, bahkan belum pertengahan. Ini udah episode 8 ya Power Rangers Night Fury, dan ini pertengahan season disebutnya mid season gitu. Setelah itu hiatus sering banget di Power Rangers era Neo Saban dan juga Hasbro gitu, di Beast Morpher juga. Setelah episode 8 mid season hiatus lama gitu. Entah apa yang dia perbuat. Ini keputusan dari siapa gue juga nggak tahu gitu. Karena setelah Disney menjual pada Neo Saban kan banyak perubahan ya dari rumah produksi, begitupun dengan channel penayangannya gitu. Rumah produksinya ganti jadi Saban dan juga penayangannya pun ganti jadi di Nickelodeon. Kalau nggak salah dulu di Jetix gitu. Jadi bisa jadi ini adalah 2 season dan juga hiatus di pertengahan season itu bisa jadi keputusan dari si serial Power Rangers-nya atau keputusan dari yang punya duit CTV-nya gitu, dari si Nickelodeon bisa jadi gitu. Jadi gua nggak tahu ini keputusan dari siapa. Dengan fakta ketika Hasbro beli serial Power Rangers dan tetap melakukan hal yang sama, bisa jadi ini keputusan televisinya, atau bisa jadi juga Hasbro mikir ya udah kita ikutin aja biar budgetnya lebih dikit gitu. Lagian kan Hasbro perusahaan mainan, ya dia pengen bikin mainan aja gitu. Yang jelas sebenarnya Tokusatsu memang buat jualan mainan sebenarnya. Yang jadi ironis juga sebenarnya, karena yang beli mainan-mainan Tokusatsu kadang orang yang udah dewasa gitu. Harusnya mereka bisa bikin cerita yang lebih menarik untuk orang dewasa gitu, dibanding bikin cerita klise buat anak-anak gitu. Harusnya ya, karena kan target penjualannya mainan, yang beli kan banyak orang dewasa. Jadi itulah mungkin untuk kekurangannya, masih banyak harus diperbaiki. Harapannya semoga di episode berikutnya kita akan dapetin yang lebih bagus lagi dan juga lebih improve lagi. Kalau kita bandingin dengan Zenkaiger dan juga Ryusoulger, memang ini adalah awal season yang sangat bagus gitu dibandingkan 2 serial counterpartnya itu dari Super Sentai. Tapi kita masih belum tahu ke depannya gitu. Dengan fakta-fakta kekurangannya pun nggak bisa kita bilang ini bagus-bagus banget juga gitu. Jadi ya semoga harapannya di episode selanjutnya bisa lebih bagus, dan ya mungkin kita harus berdamai saja dengan keputusan Hasbro dan juga Saban mungkin dengan membuat Power Rangers dari 2 season, dan juga fakta bahwa ada hiatus di tengah-tengah season, penayangannya ditunda gitu. Ya mungkin kita harus berdamai saja dengan hal tersebut kalau kita masih pengen menikmati karyanya. Jadi ya udahlah gitu, mau gimana lagi, mau marah-marah juga nggak bakal didengerin. Jadi semoga harapannya di masa yang akan datang jadi lebih bagus lagi. Tapi di episode terakhir pertengahan season ini, episode 8, ada adegan si Void Knight-nya itu ternyata dia ngumpulin Sporesnya itu untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali, gue nggak tahu, membangkitkan seorang wanita gitu. Oh iya, Spores itu semacam ya bibit monsternya gitu di Power Rangers Night Fury-nya itu. Nah, masalahnya gue nggak tahu nih wanitanya ini siapa gitu. Bisa ada beberapa kemungkinan, bisa jadi
si wanitanya ini adalah pacarnya si Void Knight gitu, atau istrinya gitu, yang dimana dia mungkin mengumpulkan sporik-sporik itu untuk menghidupkan kembali orang yang ia cintai gitu, atau membangkitkan kembali orang yang ia cintai. Itu bisa menjadi cerita yang bagus gitu dan juga baru untuk Power Rangers. Cuman ada beberapa kekurangannya, yaitu ya kalau begitu kan lu bisa minta aja dong ke Power Rangers, bilang baik-baik, hey Power Rangers, aku butuh sporix nih untuk bikin istriku hidup lagi, mau nggak ngasih gitu. Pasti dikasih dong kalau niatnya baik, bisa saja gitu. Tapi mungkin ada alasan lain kalau memang itu yang terjadi ya ceritanya. Tapi bisa juga ada kemungkinan lain, yaitu wanitanya sebenarnya bukan istrinya atau bukan pacarnya, tapi di terakhir dia bilang ada panggilan sayang gitu, tapi masih bingung juga. Bisa jadi malah dia mau ngebangkitin, mungkin dia memang istrinya, tapi dia mau ngebangkitin istrinya yang juga seorang penjahat gitu. Bisa aja istrinya juga penjahat yang lebih kuat gitu, bisa aja gitu, kayak Rita Repulsa sama Lord Zed. Bisa jadi ya, bisa jadi yang dia bangkitin bukan manusia, malah dia penjahat juga gitu, yang lebih kuat malah mungkin. Jadi ya itu saja mungkin ya tebakan-tebakan dikitnya dan harapannya. Mungkin videonya udah kelamaan, jadi gua harus tutup, dan juga kita akan bahas lagi lah untuk ke depannya apakah ada pembahasan lagi tentang Dino-Fury. Kalau menarik mungkin kebahas lagi. Dan juga kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like dan juga komen di kolom komentar di bawah kalau menurut kalian ada pembahasan gue yang salah atau menurut kalian ada yang perlu diperdebatkan. Silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Kalau gue ada waktu pasti gue sempetin untuk balas komentar kalian. Dan juga share ke teman-teman kalian penyuka Tokusatsu terutama Power Rangers, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di @ahmad_salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.